Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agra Cakrabujaya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengertian objek terdistribusi. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Muhammad Rifki Indriawan, Muhammad Aldi Syamsul Alam, Soleman Firdaus Ode, dan Dian Saiful Rahman. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem yang dapat bekerja secara efisien, cepat, dan dapat diakses dari sebagai lokasi semakin meningkat. Salah satu pendekatan yang mendukung kebutuhan tersebut adalah objek terdistribusi, yaitu distributed objects. Objek terdistribusi memungkinkan beberapa komponen perangkat lunak untuk berkomunikasi dan saling berinteraksi meskipun berada pada komputer yang berbeda dalam jaringan. Tujuan objek terdistribusi yaitu meningkatkan skalabilitas sistem dengan memungkinkan penambahan atau pemindahan komponen tanpa mengganggu keseluruhan sistem, mempermudah komunikasi antar komponen perangkat lunak yang berada di lokasi berbeda melalui mekanisme pemanggilan metode jarak jauh, mendukung modularitas dan reusabilitas kode karena setiap objek dapat dikembangkan, diuji, dan digunakan secara independen, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya jaringan dengan membagi beban kerja ke beberapa mesin dalam sistem terdistribusi, meningkatkan keandalan dan ketersediaan sistem sebab kegagalan pada suatu node tidak langsung menyebabkan seluruh sistem berhenti bekerja. Pengertian objek terdistribusi. Objek terdistribusi adalah objek dalam pemrograman yang berada pada sistem terpisah namun dapat saling berinteraksi melalui jaringan seolah-olah berada dalam satu sistem yang sama. Dengan kata lain, objek terdistribusi memungkinkan suatu program untuk memanggil metode atau mengakses data dari objek yang berada di komputer lain tanpa harus mengetahui detail lokasi fisiknya. Konsep ini digunakan dalam sistem terdistribusi untuk membangun aplikasi yang bersifat terpadu, fleksibel, dan skalabel, di mana setiap objek dapat menjalankan fungsinya masing-masing namun tetap bekerja sama dalam satu kesatuan sistem. Dengan objek distribusi yang pertama ada skalabilitas tinggi. Sistem dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan objek atau node baru tanpa mengubah keseluruhan arsitektur. Yang kedua ada fleksibilitas dan modularitas. Setiap objek dapat dikembangkan dan dijalankan secara terpisah sehingga mempermudah pemeliharaan dan pengembangan sistem. Yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya yang efisien. Beban kerja dapat dibagi ke beberapa komputer atau node sehingga pemrosesan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat ada toleransi kesalahan atau fault tolerance. Jika satu objek atau node mengalami kegagalan, objek lain tetap dapat berfungsi sehingga sistem lebih andal. Yang kelima ada kemudahan dalam kolaborasi dan integrasi. Objek dari sistem atau aplikasi berbeda dapat saling berinteraksi melalui jaringan mendukung interoperabilitas antar platform. Yang keenam ada reusabilitas kode. Objek yang telah dibuat dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi lain tanpa harus ditulis ulang. Yang ketujuh ada pemilihan dan pembaruan lebih mudah. Karena sistem dibagi dalam objek-objek kecil, pengembangan dapat memperbaiki atau memperbarui bagian tertentu tanpa menghentikan seluruh sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam sistem terdistribusi. Pada sistem terdistribusi, kita menghubungkan banyak komputer yang bekerja sama melalui jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Tapi dalam penerapannya, sistem seperti ini memiliki beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Pertama, ada kompleksitas sistem. Karena setiap komputer bisa menggunakan bahasa pemrograman, setiap operasi dan arsitektur yang berbeda, proses integrasi menjadi cukup rumit. Kedua, masalah jaringan atau komunikasi. Sistem ini sangat bergantung pada koneksi antar komputer, yaitu jaringan lambat atau terputus. Maka kinerja sistem secara keseluruhan juga akan menurun. Ketiga, ada sinkronisasi data. Karena data tersebar di berbagai tempat, sistem harus bisa menjaga agar keseluruhan data tetap konsisten, meskipun ada perubahan di salah satu sisi. Keempat, yaitu keamanan. Data yang dikirim melalui jaringan bisa saja disadap atau dimanipulasi kalau tidak ada pengamanan yang baik.
Dan terakhir, penanganan kesalahan atau error handling. Ketika terjadi gangguan di salah satu komputer, sulit untuk langsung mendeteksi untuk memperbaikinya karena sistem tersebar di banyak lokasi. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, sistem biasanya menggunakan middleware, yaitu lapisan perantara yang membantu komunikasi antar sistem agar lebih teratur dan efisien. Setelah kita tahu apa saja tantangan dalam sistem terdistribusi, sekarang kita akan lihat bagaimana sistem ini punya karakteristik khusus yang membuatnya bisa tetap berjalan secara stabil. Berikutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari sistem terdistribusi. Ciri pertama adalah transparansi. Artinya pengguna tidak perlu tahu di mana data atau proses berada. Semua terlihat seolah sistem ini hanya satu kesatuan. Kedua, communication, di mana setiap komponen dalam sistem saling berinteraksi melalui jaringan agar bisa bekerja sama. Tiga, heterogeneity, yaitu kemampuan sistem untuk berjalan di berbagai jenis perangkat dan sistem operasi yang berbeda. Keempat, openness, yaitu berarti sistem ini bersifat terbuka dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Kelima, reliability dan fault tolerance, yaitu sistem tetap berfungsi walaupun ada salah satu komputer atau node yang mengalami kegagalan. Lalu ada security, yaitu kemampuan sistem untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data selama proses komunikasi. Dan terakhir ada scalability, ya, artinya sistem ini diperluas dengan mudah tanpa menurunkan performa keseluruhan. Jadi, karakteristik inilah yang membuat sistem terdistribusi tetap efisien dan bisa diandalkan meskipun dijalankan di banyak komputer yang saling terhubung. Setelah memahami karakteristik ini, dasar ini, selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagaimana konsep terdistribusi diterapkan dalam sistem ini. Baik, selanjutnya konsep objek terdistribusi. Objek terdistribusi merupakan komponen perangkat lunak yang dapat diakses dari berbagai lokasi dalam jaringan komputer. Konsep ini memungkinkan suatu objek beroperasi secara transparan meskipun tersebar di beberapa sistem yang berbeda. Karakteristik utamanya memiliki tiga komponen fundamental dalam objek terdistribusi. Yang pertama ada antarmuka yang berfungsi sebagai kontrak layanan yang menentukan operasi yang tersedia. Lalu ada implementasi yang berisi kode aktual yang menjalankan logika bisnis. Lalu ada objek reference yang berperan sebagai pengidentifikasi unik dalam jaringan. Lalu objek terdistribusi memiliki beberapa siklus hidup yang meliputi 5 fase. Yang pertama adalah pembuatan, aktivasi, eksekusi, deaktivasi, dan yang terakhir adalah penghancuran. Setiap fase memiliki mekanisme pengelolaan sumber dayanya sendiri. Oke, selanjutnya ada model arsitektur. Yang pertama adalah model client-server. Merupakan pola dasar di mana server menyediakan layanan dan klien mengonsumsi layanan tersebut. Hubungan ini bersifat asimetris dengan pembagian peran yang jelas. Lalu ada model proxy skeleton. Menyediakan abstraksi komunikasi melalui perantara di kedua sisi. Proxy mewakili objek remote dan di sisi klien, sedangkan skeleton menangani permintaan di sisi server. Komunikasi antara keduanya menggunakan mekanisme pertukaran pesan melalui jaringan. Selanjutnya ada implementasi dan manfaat. Penerapan objek terdistribusi dapat dilihat dalam berbagai sistem enterprise seperti perbankan, e-commerce, dan aplikasi kolaborasi. Keunggulan utamanya meliputi skalabilitas sistem, toleransi kesalahan, dan efisiensi sumber daya. Penggunaan objek terdistribusi memungkinkan pengembangan sistem yang lebih tangguh dan terdistribusi. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam arsitektur sistem modern yang memerlukan kinerja dan ketersediaan yang tinggi. Jadi, komunikasi terdistribusi adalah teknologi yang memungkinkan sistem, data, dan orang di berbagai tempat bisa saling terhubung dan bertukar informasi. Misalnya saat kita transfer uang lewat mobile banking, data kita dikirim ke server bank, diverifikasi, dan dikirim kembali. Semua itu terjadi berkat sistem komunikasi terdistribusi. Ada beberapa teknologi utama yang mendukung proses ini. RPC yaitu cara memanggil fungsi di komputer lain seolah-olah dijalankan di komputer kita sendiri. RMI hampir mirip dengan RPC, tetapi khusus untuk bahasa Java dan berbasis object oriented. Orba ini standar universal yang bisa menghubungkan aplikasi yang dibuat
dari bahasa pemrograman berbeda seperti Java, C++, atau Python. Terakhir, middleware yaitu perangkat lunak penghubung yang membantu komunikasi dan integrasi antar sistem yang kompleks. Intinya teknologi-teknologi ini penting karena membuat berbagai aplikasi yang terpisah bisa saling berkomunikasi dengan lancar, mendukung skalabilitas dan fleksibilitas di dunia IT modern. Selanjutnya kita bahas lebih dalam tiga teknologi utamanya yaitu RPC, RMI, dan Corba, serta peran middleware di dalamnya. Pertama, RPC atau Remote Procedure Call ini adalah cara dasar komunikasi antar komputer di mana klien mengirim permintaan ke server menjalankan tugasnya lalu mengembalikan hasilnya. Bisa dibilang RPC ini fondasi awal dari sistem komunikasi terdistribusi yang sederhana tapi sangat kuat. Kedua, RMI atau Remote Method Invocation. Ini versi pengembangan dari RPC tapi khusus untuk Java. RMI bisa mengirim dan menerima objek kompleks, bukan cuma data biasa. Dan punya fitur garbage collection otomatis untuk mengatur memori di sistem terdistribusi. Ketiga, Corba. Corba ini bisa dibilang teknologi yang lebih fleksibel, karena bisa menghubungkan aplikasi dari bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi misalnya satu sistem dibuat dengan Java dan sistem lain dengan C++, tetap bisa saling berkomunikasi. Dan terakhir middleware, yaitu lapisan tambahan yang membantu mengatur koneksi, keamanan, dan distribusi beban kerja antar sistem. Middleware juga memastikan sistem tetap berjalan meskipun ada gangguan. Keunggulan Corba diantaranya bisa dipakai lintas bahasa dan vendor, menggunakan protokol standar, jadi lebih mudah diintegrasikan. Mendukung layanan seperti naming dan trading service yang terpusat. Tapi tentu saja ada tantangannya juga. Implementasinya cukup kompleks, bisa menambah overhead atau beban sistem, dan butuh waktu untuk belajar karena kurva pembelajarannya cukup curam. Jadi, meskipun kuat, teknologi ini memang lebih cocok untuk sistem besar dan perusahaan yang membutuhkan integrasi kompleks. Di slide ini kita lihat bagaimana middleware digunakan dalam dunia nyata oleh perusahaan besar. Contoh pertama, sistem perbankan. Bank besar biasanya menggunakan middleware berbasis RPC untuk menghubungkan ATM, transfer antar bank, dan sinkronisasi data transaksi. Middleware memastikan semua transaksi berjalan aman, cepat, dan konsisten tanpa gangguan. Contoh teknologinya seperti IBM MQ series dan Oracle middleware. Dengan keandalan mencapai 99,99%, latensi rendah, dan keamanan data yang terenkripsi. Contoh kedua, e-commerce. Di platform e-commerce, middleware berfungsi untuk menghubungkan sistem inventory, pembayaran, logistik, dan CRM. Jadi, ketika pelanggan membeli barang, sistem itu otomatis tersebar ke semua sistem tanpa perlu koneksi langsung antar aplikasi. Teknologi yang sering digunakan di sini misalnya Apache Kafka, RabbitMQ, dan AWS Lambda. Hasilnya, sistem jadi lebih mudah dikembangkan, elastis, dan tahan terhadap error. Contoh ketiga, ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Perusahaan besar seperti SAP dan Oracle memakai middleware untuk mengintegrasikan berbagai modul seperti HR, finance, supply chain, dan manufacturing. Middleware memastikan data mengalir dengan lancar dan semua bagian perusahaan punya informasi yang sama. Teknologinya misalnya SAP Integration Suite, MuleSoft, dan Talent. Dengan manfaat seperti otomatisasi kerja, satu sumber data utama, dan kepatuhan sistem yang lebih terjamin. Jadi dari ketiga sistem ini bisa kita simpulkan bahwa middleware adalah penghubung penting yang membuat sistem-sistem besar bisa berjalan efisien, aman, dan saling terintegrasi dengan baik. Selain teknologi pendukung, penerapan objek terdistribusi juga dapat dilihat pada sistem operasi dan model bisnis perusahaan modern. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan disampaikan oleh teman saya berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Firas Ode. Saya sini akan menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi yaitu Amoeba. Jadi Amoeba adalah sistem operasi terdistribusi yang dikembangkan oleh Andrew S. Tannenbaum. Desainnya berbasis mikrokernel sehingga proses dapat tersebar ke banyak komputer. Tujuan utamanya adalah menyediakan tampilan sistem tunggal meskipun menjalankan banyak mesin secara bersamaan. Kemudian fitur penting yaitu transparansi atau lokasi, replikasi, migrasi, kinerja tinggi dan penjadwalan proses, keamanan akses objek, dukungan remote producer call atau RPC. Contoh penerapannya adalah digunakan untuk sistem skala besar seperti pusat riset dan perusahaan yang membutuhkan komputasi paralel. Kemudian lanjut manfaat objek terdistribusi di perusahaan atau manfaat bagi dunia perusahaan. Skalabilitas tinggi, perusahaan bisa menambah server tanpa mengubah sistem besar-besaran. Reliability dan fault tolerance, jika satu node gagal, proses bisa berpindah ke node lain. Akses data real-time dari berbagai lokasi, efisiensi sumber daya atau beban kerja dapat dibagi ke banyak mesin. Keamanan lebih baik melalui kontrol akses per objek, integrasi sistem lebih mudah antara aplikasi lama dan baru. Kesimpulan manfaatnya adalah perusahaan bisa bekerja lebih cepat, aman, fleksibel, dan hemat biaya. Terakhir kesimpulan yaitu objek terdistribusi memungkinkan komunikasi antar objek pada komputer menjadi fondasi dalam teknologi aplikasi modern atau banking, e-commerce, cloud service. Kemudian sistem operasi terdistribusi seperti Amoeba membuat seluruh jaringan tampak seperti satu komputer besar. Sangat penting untuk efisiensi, tersediaan tinggi, dan inovasi bisnis. Jadi dapat disimpulkan bahwa objek terdistribusi berperan besar dalam membangun sistem perusahaan modern yang handal, efisien, dan mudah dikembangkan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.